Halo sahabat Tani, selamat datang di channel YouTube Saiful Huda TV. Udah lama banget aku gak upload konten sama sekali, ya. Jadi di sini aku akan memulainya lagi. Bukan kita nanam cabai, tapi ini kita akan memulainya dengan membahas cabai Jawa atau cabai jamu. Nah, yang mana cabai Jawa atau cabai jamu ini sangat viral hari-hari ini ya teman-teman, karena per kilonya itu bisa tembus sekitar 100.000 sampai 120.000. Bayangin aja kalau kalian dapetin 1 ton cabai Jawa ini ketika panen, sugih dadak kalian lur. Nah, kebetulan ini aku berada di ladangnya temen aku. Jadi temen aku ini sudah menanam cabai sekitar kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan itu udah dari kecil sampai panen ya. Nah, itu nanti ada trik-trik rahasianya. Jadi teman-teman silahkan ikuti terus channel ini. Nanti kita bahas bagaimana trik dan cara cepat untuk menanam cabai hingga panen ya. Nah, di sini aku akan membahas beberapa alasan mengapa cabai ini aku rekomendasiin untuk kalian semua buat ditanam. Nah, karena kedepannya itu sangat bagus teman-teman. Bagusnya kenapa? Karena tanaman cabai ini ya itu turunnya tidak drastis teman-teman ya. Penjualannya itu sangat signifikan. Jadi itu bisa kisaran 1 kilonya 100.000 sampai 120.000. Nah, jadi turunnya itu apa ya, sedikit lalu naik lagi. Nah, ini banyak sekali sekarang tanaman cabai. Jadi, tanaman cabai ini digunakan untuk obat herbal ya. Kalau kalian masih belum tahu, nah ini dia seperti ini tanaman cabai dan ini buahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, biar kalian nggak salah paham, kita akan bahas bedanya cabai dengan cabai. Nah, ini biasanya teman-teman di sini kalau misalkan nggak ngerti itu pasti mengiranya cabai. Oh, cabai. Cabai itu cabai ya yang dibuat sambal ya. Bukan ya teman-teman. Nah, jadi cabai sama cabai itu beda, beda jauh ya. Nah, sekarang kita bandingkan secara sederhana antara cabai biasa dan cabai jamu. Supaya kamu tidak salah paham lagi ya teman-teman. Nah, perbandingannya yang pertama dari segi bentuk saja sudah berbeda. Cabai biasa bentuknya itu pendek, agak panjang, berwarna merah atau hijau dan itu dibuat sambal ya teman-teman. Yang kedua dari segi penggunaan ya. Cabai itu biasanya digunakan untuk memasak, sedangkan cabai Jawa ya ingat-ingat, cabai Jawa itu lebih sering digunakan untuk jamu tradisional dan obat herbal ya. Kemudian yang ketiga dari segi rasa ya, dari segi rasa itu cabai biasa terasa pedas di mulut dan lidah, tapi cabai Jawa memberikan sensasi panas dari dalam tubuh, bukannya hanya di lidah. Dan yang terakhir dari segi nilai ekonominya, harga cabai biasa naik turun tergantung musim. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan di musim-musim tertentu itu cabai cenderung stabil ya teman-teman ya, dan juga di masa-masa tertentu itu apa namanya itu harganya itu naik signifikan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih cabai jamu ya itu bisa mahal sekali atau banyak dicari orang? Nah, sekarang mungkin kamu masih bertanya-tanya ya kenapa cabai jamu bisa mahal dan dicari banyak orang. Jawabannya itu simpel dan sederhana ya teman-teman. Karena permintaannya tinggi, tapi yang menanam masih sangat sedikit. Nah, ini jadi peluang banyak ini bagi kamu. Kalau kamu punya lahan kosong, nah coba kamu tanami lahanmu dengan cabai. Nah, cabai jamu itu banyak dibutuhkan oleh industri jamu tradisional seperti perusahaan herbal, perusahaan farmasi, pengobatan alternatif, pabrik obat tradisional dan lain-lain. Nah, bentuk asli dari tanaman cabai jamu yaitu merambat ya, seperti tanaman sirih. Nah, daunnya itu agak lebar, membentuk sedikit menyerupai hati. Nah, bisa kalian lihat di dalam video ini. Oh iya teman-teman. Nah, jadi ya cabai Jawa ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tanam. Ya karena itu tadi, karena harganya kalau dijual itu wah lumayan banget ya. Kalau 15 hari sekali itu kalian panen misalkan ya. Itu dapat 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Wah, lumayan ini. Kalau misalkan tanaman kalian 1 hektar dihitung-hitung, kalau misalkan kalian tanami cabai semua, wah lumayan jadi aset tambahan buat kalian. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian tanya-tanya seputar cabai, silakan kalian bisa dicek di kolom deskripsi, di situ ada nomornya, nanti silakan dihubungi ya. Nah, jadi gini teman-teman ya.
Ini nanti untuk channel kedepannya itu aku rencana mau, bagikan step by step-nya untuk menanam cabai mulai dari nol ya, mulai dari membuat lanjarannya yang berdiri itu. Nah ini kan, merambat kan, nah itu harus ada seperti tumbuhannya dulu, nanti di situ, di sampingnya situ, di bawahnya situ ya, itu ditanami cabai biar merambat ke atas. Nah seperti yang ada di video ini. Nah, nanti bagaimana cara cangkoknya, bagaimana cara memperbanyak bibitnya, dan lain-lain nanti aku akan share di channel ini. Nah, jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini, ikuti terus perkembangannya. Kalian akan tahu trik-trik menarik dan cara cepat menanam cabai hingga panen ya, teman-teman. Nah, biasanya ya, kalau misalkan orang-orang itu kalau, tidak pakai trik rahasia yang saya berikan nanti di channel YouTube itu, nah biasanya itu agak lama. Ada sih itu pengalaman dari teman aku itu ya, nanam cabai, nah itu, sekitar 1 sampai 1,5 tahun lah. Itu, masih apa ya, masih tidak seperti yang teman saya tanam ini. Nah, jadi dia itu, masih kerdil terus. Nah, itu ada beberapa faktor ya, yang mana nanti kita akan bahas tuntas di video-video berikutnya. Nah, ikuti terus keseruannya ya teman-teman. Nah, silakan kalau teman-teman ada masukan, ada request, nah silakan teman-teman bisa langsung komen aja ya. Nah, mungkin cukup ini dulu pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita pamit undur diri. Bye-bye.